disitulah awal mula bapakku itu ketemu sama ibuku. Oh iya. Nah, Bapak dulu tuh gimana di mata Rio itu seperti apa? bapak itu adalah sosok pahlawan terhebatku, pahlawan dalam hidup John. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel cuy. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel Ricky Motovlog. Dan kali ini aku nggak motoran seperti yang teman-teman lihat. Ini ada sama Rio di warung bakmi Jawa dan nasi goreng Pak Kardi, tepatnya di jalan Karangroto. Alamatnya toh. Alamatnya di itu. Kiai Imam Faruqi Raya, rusun lama, udah gitu aja. Oh iya. Di Google Map ada John. Siap. Jadi ini kita mau sedikit tanya-tanya sama Rio ya, istilahnya podcast santuy lah ya. Daripada motoran terus capek juga. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ini agak berisik, soalnya tempatnya persis di pinggir jalan raya. Dan ya udah, namanya podcast santai, jadi apa adanya, sambil rokokan, sambil minum es teh, sambil nunggu pelanggan. Oke? Jadi gimana keseruan kita podcast, nanti aku bakal tanya sama si Rio. Ikutin terus videonya, yuk let's go. Oke sih, jadi kali ini kita ngopi di warungnya Rio. Udah nyampe ini sama Rio. Dan ini pertama kali ikut buka gaji. Masa buka gaji be? Kan biasanya kan di warung paling gaji jam berapa? Jam 6. Jam 6. Saya jam Apa itu? oh setengah itu. Berarti ya. Tapi pernah John, pernah jam 5 pernah, pasti melu jajaran ya pernah. Nah pas pre kerja. Iya, pernah. Soalnya ini tadi kan ibu ada acara apa? Tahlilan. Ya ini jadi mumpung masih sepi juga, belum ada pembeli, jadi kita sedikit ngobrol-ngobrol sama Rio. Oke. Jadi ini apa ya? Masih Andri. Caranya kayak podcast lah ya. Podcast kecil-kecilan. Oke. Jadi ini kita mau tanya, awal berdirinya warung ini tuh kalau boleh tahu sejak kapan? Itu 2015. Itu waktu dulu tuh yang pertama yang diriin awal mulai usaha itu bapak. 2015. Terus 2015 itu bapak yang diriin loh. Iya. Tuh dulu masih sepi John, sini John. Masih sepi Mas teh. Enggak ada warung, enggak ada warung. Mas teh yang jual tuh dulu tuh cuman bapak kok John. Nah, terus ya alhamdulillah Mas teh sampai sekarang tuh malah jadi rame gitu kan, Mas teh jualan nih apa yang jualan, terus jalan-jalan juga tambah rame gitu. Nah, terus ya bapak sampai tahun 2020 enggak salah. 2021 lah. Itu malah ternyata bapak sakit. Oh ya, itu kabarnya yang bapak sakit itu kan di videoku juga ada pas rumah sakit itu. Nah, itu ya malah bapak sakit, warungnya kan nggak ada yang ngurusin kan, nggak ada yang ngurus, ya terus ya bismillah gitu ya, dukungan dari keluarga, terus dari teman-teman, udahlah yuk jualan lagi gitu. Akhirnya ya udah jualan tuh berarti
21. 2021 nggak salah John. Berarti udah hampir 2 tahun ya, apa malah udah 2 tahun. Tapi kan ini 2023, tapi kan apa Berarti bulannya John. tanggalnya udah ya, udah 2 tahun. Udah John. Itu kan dulu kan katanya turun temurun dari kakek. Nah itu berarti Mau diceritain? bentar kan tak tanya sih, 2015 itu langsung bapak apa dari kakek dulu? Nah, kan cuman itu sejarahnya panjang banget gitu, panjang banget sumpah. Oh itu nganu John, bapak tuh jualan bakmi ya, itu waktu beliau tuh masih remaja. Sebelum atau sesudah nikah? Itu belum nikah. Belum nikah. Belum nikah. Ini malah ceritanya panjang banget. Oh, iya. Nah, John sumpah. Nah, terus, terus ya. Iya. Ya. Nah, terus bapak dulu waktu masih remaja itu sudah jualan bakmi Jawa John. Udah jualan bakmi Jawa dulu tuh sama Pak D. Sama Pak D, tapi dulu masih anu John yang mikul. Oh keliling. Nah, mikul masih mikul John. Itu tahun berapa tuh? Aku enggak tahu deh. Itu belum nikah kan, masih remaja Pak. Setelah itu nggak salah waktu dulu tuh di daerah Jatingaleh atau di masih di Jatingaleh tidak salah. Terus tidak salah itu di daerah Jatingaleh jualan awal itu sama Pak D. Terus baru kui ya lumayan ada peningkatan ganti pakai gerobak. Tapi masih keliling. Apa tuh pakai gerobak ya masih sama Pak D John. Masih sama Pak D itu di daerah Semarang Tengah. Kayak dulu tuh terkenalnya Gadul. Sekarang masih ada Gadul John. Cuma terkenalnya sekarang Semarang Tengah. Itu disitulah awal mula bapakku itu ketemu sama ibuku. Itu John. Nah, dulu bapak sama ibu itu sama-sama jualan. Bapak jualan bakmi Jawa nasi goreng, ibu itu jualan apa ya? Itu sama mbahku, sama orang tua ibu dulu. Nah, ya ini John, bapakku tuh orangnya menurutku hebat. Maksudnya gini, dulu tuh banyak yang senang sama beliau. Ya cantik, kaya, anaknya apa lurah atau apa itu, dulu tuh cari atau apa itu John. Nah, tapi bapakku nggak mau John, malahan bapakku pilihnya yang apa, yang biasa, sederhana. Terus ya masnya bisa diajak hidup susah susah senang bareng gitu loh John. Nah akhirnya bapakku ya udah nembung ibuku itu, nembung ke orang tuanya itu sama Pak D, yang itu apa, yang nembungin gitu loh. Akhirnya ini bentar, maaf tak potong. Tadi kan katanya awal jualan itu daerah Jatingaleh. Berarti rumahnya dulu sana itu di Pak D nih, tidak salah. Oh di rumah Pak D. Itu kan bapak kan awalnya kan dari Solo kan. Iya. Dari Solo terus kayak ibaratnya tuh merantau lah, akhirnya ke Pak D itu ke Jatingaleh itu. Nah itu ramai John. Nah terus akhirnya tabungan gitu kan. Ya tabungan udah, akhirnya menikah, bapakku sama ibuku menikah kan. Terus lahirlah di tahun berapa ya, berarti di tahun enggak salah tahun 89 ya, enggak 88 itu. Lahirlah kakakku cewek. Anak pertama ya, anak pertama lahir. Terus waktu itu bapak tuh masih ikut John, masih ikut Pak D. Berarti masih posisi di Jatingaleh? Enggak John, itu di Semarang Tengah John. Oh udah pindah. Pindah Semarang Tengah. Cuman jualannya masih di John, pindah juga. Oh jualannya sudah pindah. Oke. Terus kan lahirlah mbakku ya, kakakku itu. Tuh bapak ibu sama mbakku tuh masih
beberapa tahun ya itu di Semarang Tengah tuh sampai tahun 90-an John. Sampai tahun 90-an akhirnya aku lahir. Masih posisi di Semarang Tengah. Masih Semarang Tengah. Itu di Gandul John. Namanya dulu tuh Gandul, apa Seong John. Kalau sekarang itu terkenalnya Semarang Tengah. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin orang itu ngerti lah daerah situ. Itu tuh banyak orang Cina gitu loh. Banyak orang Cinanya gitu. Ya. Terus setelah satu tahun setelah kelahiranku pindah John, pindah di daerah Karangroto di Genuk. Soalnya kan di daerah Gandul itu ada program pemerintah kayak pelebaran kali. Di Semarang Tengah itu ada kali John. Jadinya kena gusuran kan, kena gusuran pindah ke Karangroto itu, desa Karangroto di Genuk itu. Tapi langsung di rumah yang sekarang. Di rumah yang sekarang itu. Nah, dulu tuh di rumah yang pertama itu di rumah Gang 4. Di rumah Gang 4 ya tidak salah. Terus itu yang di Gang 3 yang tempatnya sekarang itu bapak yang beli. Berarti rumah baru. Bapak yang beli di Gang 3. Ya Gang 4 itu rumah ibu. Nah, rumah ibu itu. Tapi dipakai rumah dulu dipakai. Udah maksudnya sampai sekarang udah dipakai. Udah terbengkalai rumahnya. Terus akhirnya itu kan tinggal di Karangroto kan. Ya udah sampai aku gede. Dulu pernah bapak tuh berhenti kayak mencoba di peruntungan lain John. Itu bapak tuh dulu jualan es krim. Bentar, berarti setelah pindah ke Karangroto, jualan masih keliling? Jualan nih itu udah warung? Enggak, bapak enggak jualan bakmi. Udah enggak jualan? Iya, udah enggak jualan bakmi. Bapak tuh ke peruntungan lain John. Bapak jualan John. Yang pertama itu jualan antara kacang hijau sama es krim tuh duluan. Berarti ini enggak salah toh John tuh duluan kacang hijau. Berarti tetap jualan cuman beda ini ya. Beda ya? Beda menu lah. Beda menu ya. Beda menu. Dulu jualan bakmi, sekarang kacang hijau gitu. Bubur kacang hijau John. Habis bubur kacang hijau itu bapak ganti lagi misalnya. Itu bapak kacang hijau sempat berapa lama? Kurang begitu ingat gitu. Kira-kira setahun ada? Setahun lebih deh kayaknya. Setelah itu kerja di jualan es krim. Es krim bikin sendiri apa? Enggak, itu kan ada bosnya John. Ada bosnya, terus bapak ngambil produknya itu di tempat bos itu, bapak yang jualin gitu. Iya. Nah, setelah itu habis jualan es krim pernah ganti lagi John, di ada odong. Ya, es krim sempat berapa lama? Es krimnya lumayan lama banget. Es krimnya tuh dari ini tidak salah ya, itu aku SD deh, selama SD tidak salah deh. Aku sekolah SD itu. Berarti 6 tahun. Ya, kurang lebihnya segitu. Terus ke itu mainan odong-odong itu ya, bapak yang ngejot itu kan. Odong-odong itu juga maksudnya ikut orang. Iya, ikut orang, setoran. Nah, terus habis odong-odong itu akhirnya Mbah tuh di Semarang, Mbah udah di Semarang. Yang orang tuanya bapak itu. Berarti Mbah yang Solo. Ya, Mbah yang Solo itu udah di Semarang, lama ini. Mbah juga jualan bakmi Jawa John. Masih jualan. Bapak waktu itu belum bantuin, belum. Akhirnya tahun berapa ya? Itu enggak salah tuh di tahun 2009 tuh, berarti 2009 itu apa SMP ya, pokoknya di 2006 sampai 2009 lah, kisaran 2006. Berarti
SD mau ke SMP lah. Ini tidak salah tuh. Itu bapak mulai lagi jualan mie, bakmi Jawa itu, tapi bantuin mbah dulu. Keliling. Enggak, makro John. Oh, udah ada warung. Ada warung. Itu bukan usahanya bapak, usahanya mbah. Ya. Yang itu apa orang tuanya Pak toh, jualan bakmi Jawa, nasi goreng. Itu di Banjardowo. Mungkin kalau yang apa ya, pelanggan-pelanggannya bapak yang lama ngerti John. Nah, terus akhirnya sampai aku SMK itu ya, SMP mau ke SMK lah, itu aku ikut andil Bantuin jualan. aku ikut bantuin jualan bapak. Berarti setiap aku pulang sekolah John, setiap aku pulang sekolah aku tidur, Malamnya terus jualan. sorenya berangkat John, berangkat jualan bantuin nanti sampai malam gitu, sampai malam terus aku pulang tidur, besok sekolah ya udah gitu terus sampai itu mau lulus SMK. Nah, mau lulus SMK itu hasil dari bantuin jualan itu ya alhamdulillah kan tak kumpulin dikit-dikit John. Alhamdulillah aku ditawarin sama bule itu, Buat beli motor. berarti itu motor pertama hasil kerja sendiri. Ya walaupun ditambahin tambahin sama buleku itu. Itu buleku juga baik banget sama aku, sayangkan sama aku, Berjasa lah ya. tuh aku tanyain ya, yo kamu punya uang berapa gitu lah, buat apa le gitu, emang gue nggak pengen motor gitu, emang kamu nggak pengen motor gitu kan, ya pengen beli langsung, ya wes tapi pengen motor opo gitu, pengen motor apa sebarang itu yang penting iso tinggu kan. Nah terus ya wes duitmu gorene tapi duitnya sakmene tok beli ya wis ra apa-apa ngono. Ya ki engko motornya berarti anu ya sembarang ya. Nggih, iya gitu. Akhirnya John belilah motor ya, itu motor pertama John. Itu berarti itu setelah lulus SMK? Enggak John, itu aku masih sekolah. Oh, masih sekolah. Masih sekolah kan. Masih sekolah SMK kan itu. Kelas? Nah, itu berarti kelas 3 John. Nah, berarti kelas belum 3. punya SIM. Belum, kelas 3 SMK itu aku baru punya motor. Iya, kan ada ini teman-teman yang udah punya motor, sampai udah naik motor ya kan. Kelas 1, kelas 2 itu udah punya motor. Lah aku punya motor tuh baru kelas 3. Nah, kelas 1, kelas 2 tuh dulu aku nebeng temanku John. Iya, sama berarti. Nebeng teman naik angkot gitu kan. Ya, tapi seru sih. Nah, terus akhirnya setelah itu kan tadi kan bapak kan jualan situ roti bayi kan. Nah, aku lulus SMK itu aku kerja di suatu minimarket gitu, satu minimarket. Oh, berarti setelah lulus awal kerja itu di minimarket. Pernah nyoba di pabrik, Pabrik apa? Pabrik kardus kalau tidak salah itu. Aku pernah ngelamar di pabrik kardus itu Jawa Sehari karena apa itu kan ya mungkin orang tua khawatir kalau misalkan anaknya kerjanya berat atau gimana kan, lagian itu kan masih awal kerja John. Nah terus aku kerja sama temanku di pabrik kardus itu cuman sehari, paginya aku diambilin ayo mas kerja gitu, berangkat bareng naik sepeda John. Naik sepeda, aku nggak mau naik motor. Alasannya di situ kan Mas ya mungkin dulu aku belum punya SIM. Nah, pokoknya surat-suratnya belum komplit, helmnya juga pokoknya nggak mau naik motor gitu, nggak mau naik motor. Temanku juga kan naik sepeda bareng-bareng John, banyak ada temennya gitu. Ya udah akhirnya naik sepeda bareng-bareng. Terus pagi kerja berangkat itu, siang udah istirahat, sore pulang kan John. Sore pulang nyampe rumah tanyain lah piye kerjane gitu sama ibuku. Ya nggak gimana maksudnya ya biasa gitu.
nek abot tak usah diteruske wis sesuk tak usah kerja kono mendingan nyongi bapake gitu kan. Malah nyongi bantuin warung, bantuin jualan bapake itu lah. Terus langsung tak pikir-pikir ya udahlah makanya hasilnya lebih banyak yang dibantuin warung. Lebih lumayan lah. Ya udah akhirnya aku nggak lanjut lagi kerja di itu, kerja di pabrik itu udah. Akhirnya aku masih bantuin warung, Setelah itu aku ditawarin sama temanku John, ditawarin temanku kerja di minimarket, gitu kan. Jadi kayak apa, pramu niaga gitu loh, pelayan toko, kasir gitu. Nah terus aku coba daftar, keterima aku daftar situ. Aku cuman kerja di minimarket cuman beberapa bulan, tidak salah 3 bulan itu. Akhirnya aku resign. Berarti masih training, masih masa training, belum karyawan. Trainingnya kalau tidak salah itu nganu John, malahan trainingnya itu sebelum terjun ke lapangan. Waktu rekrutmen itu tes, nah trainingnya itu cuman beberapa minggu. Nah itu udah gimana ya, waktu tanda tangan kontrak tuh kan seleksi tuh, tes. Nah keterima training itu ada kayak pendidikan. Nah gitu. Habis pendidikan dicoba di toko mana gitu, toko mana ini nanti tuh kamu bakalan kerjamu kayak gini, ngelayanin customer kayak gini. Nah setelah itu kalau tidak salah 1 minggu atau 2 minggu itu langsung aku udah pakai seragam, udah karyawan ya. Itu cuman 3 bulan atau berapa itu udah aku out. Akhirnya aku kerja di outsourcing, pindah itu di outsourcing. Itu sebelum kuliah, soalnya kan dengar sempat kuliah ya. Itu berarti kerja itu sebelum kuliah. Sebelum kuliah. Aku tuh setelah lulus SMK langsung kerja dulu. Kerja selama 2 tahun kalau tidak salah. Kerja 2 tahun, habis itu kuliah. Nah, ini sedikit menarik ya teman-teman. Apa yang membuat seorang Rio itu memutuskan untuk kuliah setelah 2 tahun istilahnya break pendidikan lah ya. 2 tahun break pendidikan, terus lebih memilih untuk langsung kerja. Tapi kok setelah itu memutuskan untuk kuliah, itu apa yang membuat seorang Rio memilih untuk kuliah? Kan dulu waktu aku kerja di di outsourcing, salah satu outsourcing di Semarang itu kan aku jadi office boy John di salah satu mall. Nah di situ kalau office boy kan itu kan bersih kantor ya, kayak kerapian kantor, terus bantuin staff-staffnya butuh apa gitu kan ya, ibaratnya kasarnya tuh serabutan gitu lah. Terus di situ tuh aku bayangin gitu, enak ya kerja di kantor gitu, kerja di kantoran gitu, bersih rapi gitu kan. Nah akhirnya kan aku kok pengen ya besok misalkan aku kerja, aku bisa kerja kantoran gitu kan. Nah lagian kan kalau misalkan aku kuliah nanti ya yang pertama kan tujuannya kan buat nuntut ilmu ya, buat nuntut ilmu, cari pengalaman, menambah pengetahuan ya. Syukur-syukur bisa itu banggain orang tua gitu loh John. Ya walaupun maksudnya aku dari keluarga nggak mampu, tapi aku bisa sedikit membanggakan mereka gitu loh. Nah itu sih maksudnya yang membuat aku semangat buat kuliah. Akhirnya memutuskan untuk kuliah. Akhirnya kuliah gitu kan. Mungkin di samping nanti kedepannya lebih bermanfaat ijazah itu, tapi kan kalau sistem kerja zaman dulu kan kalau nggak salah itu yang dicari kan ijazah ya. Ijazah. Beda kalau zaman sekarang juga masih ijazah kan? Ijazah. Soalnya kan kalau menurut aku sih lebih penting pengalaman ya daripada ijazah, soalnya kebanyakan kan ya setahu aku, mungkin ya mohon maaf kalau salah, kalau setahu aku tuh anak-anak muda zaman sekarang ijazah sama pekerjaannya itu kadang
nggak sinkron. Ya nggak sinkron. Itu kalau menurut Rio sendiri gimana? Ya itu ada benarnya juga. Menurutku juga apa ya, guru paling apa ya, sebenarnya paling apa sih namanya, Paling bagus lah. ya kayak paling bagus itu adalah pengalaman gitu loh. Iya sih. Nah makanya enggak, terus kan apa ya, kita nyari ilmu, kita nyari pengetahuan itu enggak cuma di bangku akademik gitu loh John. Iya, Di non akademik kan banyak gitu di luar kayak gitu. di pergaulan Iya. gitu kan, tongkrongan sehari-hari. Nah terus ini malah melebar ke pengalamanku, karena tadi kita mau cerita apa, Historinya dari Bapak. warung ya gitu kan. Nah, ini tak lanjut Tidak lagi apa-apa. yang di warung. Nah setelah itu kan Bapak kan tadi kan jualan di Mbah ya, bantuin kan. Setelah ini apa namanya, setelah ada Rio lah, Rio kan udah lahir udah sampai gede, Bapak masih bantu Mbak. Iya masih bantu Mbah itu sampai aku SMK itu kan. SMK akhirnya di 2015 itu Bapak memutuskan untuk mencoba buka warung sendiri. Nah, Awalnya di mana? awalnya ini kan John sudah di sini. Oh John. langsung di Heeh, tempat langsung di ini. sini. Dulu masih sepi. Hmm. Masih sepi, belum banyak warung, masih lalu lalang gitu, masih dikit gitu, kayak masih persawahan gitu, masih banyak tumbuhan itu, hutan gitu. Kayak semak belukar gitu loh. Ya, soalnya kan istilahnya kan bener-bener jalan alternatif gitu Iya. kan, jadi masih sepi. Kayak pedesaan gitu kan. Nah, terus 2015 itu Bapak buka John. 2015 Bapak buka sendiri. Alhamdulillah berjalan ya sampai itu 2015, 2016, 2017 sampai 2020 ke 2020, 2021 kalau tidak salah 2020. Bapak malah sakit. Ya, Nah, itu semenjak Bapak pertama kali sakit itu sempat warung sempat tutup berapa lama? tutup John. Itu berarti kalau tidak salah itu tutup 3 bulan. Oh, cuma 3 bulan. Kalau tidak salah Bentar, 3 ya, bulan. bentar. Itu 3 bulan. Itu aku masih ingat John, waktu Bapak mulai sakit itu 21 Maret 2020. Tidak salah itu. Terus buka lagi Mei Juli, di kisaran Juli kalau tidak salah itu buka lagi John. Buka lagi dengan Rio sebagai owner ya yang bukan megang gantiin Bapak ya masak enggak gitu. ya yang masak gitu, yang masak. Kalau apa, ownernya ya masih Bapak lah. Maksudnya ini kan dulu kan perjuangannya Bapak kan gitu, perjuangannya Bapak ya. Aku cuma berusaha meneruskan gitu. Perjuangannya Bapak zaman dulu kan, maksudnya nggak gampang John. Ibaratnya kalau bahasa sini itu babat alas John. Babat alas Bapak dari dulu yang babat alas sampai maksudnya sekarang jadi rame, udah jadi kayak gini. Iya, soalnya kan kalau misalkan warung yang baru buka itu kan otomatis kita harus cari nama dulu, Ya, terus betul. nyari pelanggan, terus ya kayak apa, mengutamakan kualitas, kenyamanan gitu. Kalau tinggal nerusin kan istilahnya udah ada nama, udah ada nama, ada pelanggan juga. ya beda lah sama dulu gitu. Nah terus ini kan sempet apa, pas Bapak sakit itu sempat berhenti 3 bulan. Nah, itu kenapa kok nggak langsung dibuka aja? Nah, Apa lagi itu males? Enggak. Bukan gitu. Waktu itu kan lagi fokus sama kesehatan Bapak, penyembuhan Bapak kan. Oh, jadi iya. jadi nggak bisa setelah Bapak sakit warungnya tutup kita buka, nggak bisa. Soalnya kita lagi fokus sama kesehatannya Bapak. Terus ya kita fokus untuk mematangkan rencana. Ibaratnya tuh aku sekarang yang masak gimana gitu kan. Soalnya soalnya kalau kan masakan ganti tangan ya kan beda kan. ya, Nah, kan biasanya gitu. takarannya beda. Iya, makanya kan masakan ganti tangan itu ganti rasa gitu. Rasanya Iya, beda benar. gitu. Nah, akhirnya
ya kita apa diskusi sama keluarga, sama saudara-saudara, sama teman gitu. Banyak dukungan, udah enggak apa-apa buka lagi, enggak apa-apa. Akhirnya John, bismillah, aku buka itu John, buka, aku minta tolong apa, yang pertama tuh yang rewangnya bapak dulu, bapak kan punya rewang gitu. Iya. Nah, minta tolong, ya akhirnya bisa jalan John. Nah, terus itu pas pertama kali buka kamu yang masak itu, maksudnya tanggapan pelanggan atau mungkin ada perubahan, ada komplainan rasanya kurang gini mas? Ada John. Ya kan, aku belajar dari dari pengalaman kan. Oh itu John, tadi aku mau ngomong guru terbaik adalah pengalaman itu John. Nah, guru terbaik adalah pengalaman. Itu gini ceritanya, ya waktu awal buka ya aku yang masak gitu kan. Ya itu kan masih grogi, terus ya kayak apa ya, belum begitu lincah kan gitu. Kalau dilihat tuh masih kikuk gitu loh. Ya, terus pengalamannya yang apa? komplain itu ya ada yang ngomong kasihan lah, maksudnya porsinya dikit lah. Ya oke enggak apa-apa, maksudnya hal-hal semacam itu malah tak buat kayak introspeksi gitu, pembelajaran aku, tak evaluasi lagi, tak koreksi lagi, maksudnya kurangnya di mana, aku mencoba untuk apa, lebih baik lagi, aku perbaiki lagi gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah mending, itu mending dari awal gitu kan, bisa dibilang udah sesuai sama standarnya bapak ya gitu. Nah terus ya juga ada yang ngomong, tapi kan selera orang kan beda-beda John. Ya ada yang ngomong ya enak punya bapak enak anak gitu, ya ada gitu. Ya kalau John, begitulah kurang lebihnya perjalanan apa ya di warung ini dari awal ya, dari awal apa berdirinya warung ini sampai sekarang, kurang lebihnya begitu John. Terus ya, pengalaman selama kamu yang megang itu pasti ada pengalaman yang menarik atau mungkin seru atau mungkin bisa dikatakan pengalaman pahit, itu ada ya? Ada. Nah, tolong jelasin satu-satu dari yang paling menarik dulu ya. Yang menarik ya. Yang menarik ya itu waktu kan aku yang masak nih. Waktu itu saudara-saudaranya bapak ya, saudaraku itu main ke warung. Nah main ke warung, nah terus mereka kan nyobain masakan, ada yang mau apa, yang pesen nasi goreng, ada yang pesen bakmi gitu kan. Nah terus ya alhamdulillah mungkin mereka cocok sama masakanku. Ya bilang terus gitu, masih udah terus, kamu masih terus masakanmu enak. Nah itu yang bikin aku oke lah, bismillah gitu. Bangga, aku bisa istilahnya bangga, aku sesuai bisa gitu kan, aku bisa bismillah ya, maksudnya yang itu membuat aku lebih percaya diri, maksudnya tuh kayak semangatku gitu. Jadi udah bismillah gitu, udah aku bisa gitu. Terus yang pengalaman pahit itu ya terkadang ya kan namanya orang seleranya beda-beda kan. Itu ya ada yang tadi yang ngomong kasih ya, itu memang kita akuin karena waktu awal-awal itu kan belum bisa pas banget, ngepasin banget gitu loh John, maksudnya kayak selah-selahnya, terus lebih banyak mana gitu loh John ya. Kayaknya takaran-takaran tuh belum begitu pasif, belum begitu ahli gitulah, kayak takaran bumbu, terus porsi juga. Ya juga ada yang ngomong itu, mas ini mas sebenarnya enak mas, sebenarnya enak ya, cuman itu porsinya kurang banyak itu ya. Terus ada lagi ngomong mas ini tuh kalau sama masakannya bapaknya ya aku masakannya enak punya mas gitu, masakannya enak punya mas, tapi porsinya
lebih banyak Ya, bapak Bapak gitu. Kalau Bapak itu porsinya banyak gitu. Ya aku memang ngakuin sih John. Dulu waktu Bapak yang jualan tuh ya, tuh wah porsinya tuh satu piring penuh John. Wah itu terkenal di apa di wilayah sini itu. Kayak Bapak tuh yang paling banyak porsinya itu. Istilahnya kalau orang Jawa itu porsi kuli lah ya. Porsi kuli sampai lumpur-lumpur. Ya itu terkenal tuh Bapak bahwa porsinya banyak banget. Tapi kalau sekarang aku tak bikin standar aja gitu. Ya, Maksudnya sekian ya sekian udah gitu. Tapi itu standarisasinya dari Bapak yang dari dulu atau mungkin Rio bikin inisiatif sendiri pakai mangkok kecil misalkan nasi goreng berarti takarannya semangkok seporsi. Itu dari Rio sendiri apa dari dulu Bapak emang pakai? Enggak, itu gini. Aku ya mencoba untuk belajar dari pengalaman, maksudnya ngambil cara atau langkah biar mempermudah kerjaan kita. Kayak nasi goreng tuh dulu Bapaknya enggak pakai takaran John. Berarti langsung kira-kira berapa sendok gitu? Iya, berapa centong gitu kan, diambil ke piring. Udah, kalau sekarang aku pakai itu John kayak cup kecil takaran gitu. Takaran takar pakai itu udah satu porsi. Ya kalau gitu kan enak ya, otomatis udah sama. Iya, kalau gitu, mie John. Kalau mie itu John itu pakai apa ditimbangi dulu apa gimana? Ditimbang. Sebenarnya ini masih ke feeling cuman ada hitungannya, maksudnya misalkan satu porsi itu 3 kepal contoh gitu. 3 kepal ya udah 3 kepal gitu. Berarti takarannya masih kepalan tangan. Kepalan tangan feeling gitu ya. Seru. Kurang lebih begitu sih John. Itu ya dulu pernah sempat kayak down kan John. Lagi awal-awalnya buka belum menguasai banget gitu. Nah tapi udah ada komplain kayak gitu. Terus ya kan itu kan cara tidak langsung kan bikin down lah John. Gitu Mas, aduh gimana ya lanjut apa enggak lah. Tapi di situ aku nggak mau John, aku nggak mau maksudnya tuh sesuatu yang udah dibangun Bapak, yang udah diperjuangkan sama Bapak tuh lenyap gitu aja, nggak mau. Aku sering-sering berbenah gitu loh John, maksudnya coba tak benahin mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus udah akhirnya aku belajar dari situ kan. Alhamdulillah bisa sih John, aku ngelewatin hal-hal itu. Terus ini apa tuh, kalau warungnya ini berarti buka mulai dari jam ya bisa ngejualin tuh paling jam 5:30. mulai buka, maksudnya mulai bisa order setengah 6 sampai jam 12 malam. Ya sampai habisnya kan gitu, sampai sehabisnya. Tapi ya paling maksimal kita di jam 12 lah masa gitu. Itu buka setiap hari? Tiap hari Minggu libur. Oh berarti cuma libur. Senin sampai Sabtu. Kecuali kalau ada acara ya? Ya betul sekali. Kecuali ada acara libur. Ya. Kalau udah ada acara Senin sampai Sabtu tetap buka, hari Minggu libur. Betul sekali. Nah terus maksudnya kalau pas waktu paling rame bisa paling cepat tutup jam berapa? Jam 10 John. Berarti 5:30 sampai jam 10? Iya pernah. 3,5 jam anjir. Iya keren. Itu mantap. 9:30 jam 10 tuh pernah habis ya kan ya waktu dulu sih, waktu awal-awal itu kan itu buka jam setengah 6 udah mulai jualin kan. Udah mulai jualin terus alhamdulillah ramai kan, orderan terus ada pesanan terus ya sampai enggak duduk gitu, sampai belum makan juga gitu. Nah lapar kan gitu, udah bikin pesanan terus nggak taunya udah 9:30 jam 10 kita udah pulang itu pernah itu ya itu yang rezeki paling cepat. Iya kalau misalkan ya seperti biasa gini maksimal tetap jam 12. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu tuh bapaknya dulu sakit apa? Bapak tuh sakit stroke ringan. Maksudnya ya, baru pertama kali? Iya, baru stroke pertama ini. Di samping separuh gitu. Separuh kanan. Terus sekarang kondisinya Bapak? Alhamdulillah ya lebih membaik dibandingkan dari yang
yang awal tuh bapak nggak bisa jalan tuh, nggak bisa jalan, terus ya Tapi ngomong masih bisa pas awal tuh susah John, susah. susah ngomong, susah mau makan, susah mau buang air, susah ya pokoknya. Alhamdulillah maksudnya dengan yang kondisi yang sekarang itu ya walaupun masih sakit tapi kita sekeluarga tuh udah bersyukur gitu John, maksudnya Udah bapak bisa udah bisa aktivitas. jalan, udah bisa jalan sendiri, udah bisa ke kamar mandi sendiri, terus ya bisa makan sendiri ya alhamdulillah lah. Yang penting tuh ya kita keluarga tetap harus sabar, terus support bapak supaya cepat sembuh gitu kan ya, paling gitu aja sih. Ya udah, ini terakhir ya buat Rio, yang membuat Rio bangga dengan Bapak, maksudnya apa yang mungkin ada motivasi apa dari Bapak, mungkin apa ya bisa dibilang ya, menurut Rio itu Bapak sosok yang seperti apa di mata Rio gitu. Bapak ya Iya. tuh, ini cuman bapak atau ibu sih? Ibu juga ini. Ya sama ibu enggak apa-apa, tapi Bapak dulu soalnya Bapak kan dulu, ya. dari tadi kan cerita historinya Bapak. Nah ini Bapak dulu tuh gimana di mata Rio itu seperti apa? Ya di mataku ya dunia bapak itu lah sosok beliau itu pahlawan terhebatku, pahlawan dalam hidupku John. Ya maksudnya tuh gini, beliau tuh sosok yang pantang menyerah, suka berbagi ya walaupun maksudnya bapak rezekinya pas-pasan gitu, rezekinya pas-pasan, tapi bapak tuh senang bantu orang lain gitu ya, senang bantu orang lain. Bapak sosok yang sederhana, nggak neko-neko, terus juga apa ya, Pekerja keras yang pasti ya. pekerja keras John. Soalnya Pekerja kan keras. sempat apa mencoba apa ya istilahnya, Peruntungan gitu. menu-menu lain lah, walaupun Usaha lain gitu ya. walaupun mungkin udah paham kalau bidangnya itu ahlinya di mie, Masakan, mie atau nasi goreng, tapi masih berani mencoba menu lain. Lain ya, Itu pantang juga menyerah. salah satu juga. perjuangan juga sih. Iya, itu ya ini sih John, yang apa ya, tak contoh sampai sekarang itu dari sosok bapak itu, beliau Kerja keras dan pantang menyerah. Itu John. Kalau Ibu itu, beliau itu sosok yang apa ya, berusaha memberikan yang terbaik buat keluarganya. keren. Itu Dan ini ya apa, ibunya masih sering bantuin ya. masih John, Jadi kan, masih tiap hari Rio kan kerja ya. dan ini kan kerjanya kan shift-shiftan ya. Iya, Jadi kalau misal pas Rio masih kerja gitu, yang jaga warung ibu. yang jaga warung ibu sama temanku Mas Andri. Gitu. Berarti kalau pas ya ada Rio yang masak, Mas Andri, Mas Andri ibu Iya. cuma bantu melayani melayani. gitu ya, melayani orang apa gitu, misalkan bikin minuman gitu. Ya udah sih, mungkin segitu dulu podcast santuy kita hari ini. Atau mungkin teman-teman ada apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar nanti. Apa ya, aku konfirmasi sama si Iya. Rio Atau pertanyaan. itu mungkin mau dibikin ke Q&A itu John, Oh iya, tanya jawab John. Nanti ya. kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar topik atau aku atau siapapun lah, kalau mau dibikin ke konten Q&A, komen aja guys, nanti pertanyaannya kita sebutin satu-satu ya, dari ini pertanyaannya kayak gini, nanti kita jawab gitu. Oke. Ya pokoknya segitu dulu konten aku hari ini.
thanks banget buat kalian semua yang udah nonton, dan makasih banget buat Rio yang udah mau berbagi Yes. pengalaman histori bapaknya. Yes. Juga dia pas lagi sekolah perjuangannya gimana buat dapat motor, ya kan tadi udah cerita kalau sekolah itu teman-temannya udah pakai motor, Rio baru punya motor kelas 3 SMK. Itu sebenarnya hebat sih. Aku aja punya motor baru setelah kerja. Selama sekolah juga nebeng sama, kita sama-sama mulai dari itu. Gitu. Makasih banyak sekali lagi, semoga terhibur, dan jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.